UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Berapa lamanya kita menggantungkan diri pada mereka yang terus bergerak, bekerja, memutar roda perekonomian dengan tangan-tangan kecilnya, menjadi tulang punggung yang menumpu faktor pembagi dalam demografi. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Indonesia sepertinya inilah saatnya untuk berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Saatnya memperpanjang nafas mereka dan memulihkan sakit akibat pandemi karena mereka jualah bagian dari pemulihan ekonomi. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita. Hana huni hana mangke tan hana muni tan hana mangke ayam baheula hanteu tu ayeuna hanteu baheula hanteu tu ayeuna hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang hana matuna aya tu catangna hana matuna aya tu catangna. Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang, yang didirikan oleh Patih Purwokerto, yakni Raden Ngabei, Arya Wuria Atmaja, dan kawan-kawan. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama De Purwokertosche Hulpen Sparbank der Inlasche Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priyayi Purwokerto.
yang ditujukan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh asisten residen wilayah Purwokerto, Deowulf van Westerwolde, di Banyumas saat itu. Kemudian muncul Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Syarikat Islam yang didirikan tahun 1911 yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan, yakni mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.